Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfan Rafli Baihaqi dari kelas F semester 4 UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada prodi Sastra Inggris. Dalam rangka memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah Survey of Literature in Early Islamic World, maka saya akan menyajikan sebuah video dokumenter yang akan membahas tuntas tentang sastra muslim pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni periode keempat dalam sejarah Islam yang dimulai pada tahun 632 Masehi setelah wafatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin beberapa dari teman-teman pasti masih merasa asing dengan masa Khulafaur Rasyidin, karena tidak sebagian orang memahami bagaimana isi baik dalam secara ilmu pengetahuan, sejarah, baik karya-karya sastra yang berada pada dalam masa ini. Maka dari itu, mari kita bahas hingga ke akar-akarnya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sastra muslim mengalami perkembangan yang signifikan. Banyak sastrawan muslim pada masa itu yang menulis karya-karya yang memiliki nilai seni tinggi dan juga nilai-nilai keislaman yang mendalam. Di antara sastrawan muslim yang terkenal pada masa itu adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Mereka tidak hanya menjadi sosok pemimpin politik dalam kekhalifahannya, tapi juga menjadi tokoh sastra yang sangat dihormati. Karya sastra yang terkenal pada masa Khulafaur Rasyidin adalah syair-syair dan puisi-puisi yang dianggap sebagai bentuk sastra paling awal dalam Islam. Puisi-puisi itu menceritakan tentang kehidupan para sahabat Nabi, kisah-kisah tentang keagungan Islam, dan nasihat-nasihat untuk menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Tidak hanya puisi, sastra muslim pada masa Khulafaur Rasyidin juga mencakup kisah-kisah hadis dan kitab-kitab fikih yang sangat penting bagi umat Islam. Karya-karya ini banyak disalin dan dikembangkan oleh para ulama dan sastrawan muslim di masa-masa berikutnya. Karya-karya sastra muslim pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya memiliki nilai seni tinggi, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk identitas dan pemikiran umat Islam. Sastra muslim pada masa itu menjadi sarana untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat kesadaran akan nilai-nilai keislamannya. Maka dari itu, karya sastra pada masa Khulafaur Rasyidin juga mencerminkan kondisi sosial dan politik yang terjadi pada masa itu. Karya-karya sastra ini memberikan gambaran tentang bagaimana para sastrawan muslim melihat keadaan masyarakat pada masa itu dan bagaimana mereka memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dalam video dokumenter ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang karya-karya sastra muslim pada masa Khulafaur Rasyidin dan bagaimana karya-karya ini mempengaruhi perkembangan sastra muslim di masa-masa berikutnya. Dimulai pada sejarahnya, masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam yang mengacu pada masa keempat khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Periode Khulafaur Rasyidin dimulai pada tahun 632 Masehi dan berakhir pada tahun 661 Masehi. Selama periode ini, 4 khalifah memerintah umat Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar adalah khalifah pertama Islam yang memerintah selama 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, terjadi peperangan melawan pemberontak di wilayah Arab dan juga terjadi penyebaran Islam keluar Arab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang memerintah selama 10 tahun setelah Abu Bakar. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Peristiwa yang kita kupas dalam sejarah ini merupakan era pada zaman dahulu kala. Namun, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya
sangatlah berpengaruh dalam peradaban Islam. Kembali lagi pada dokumenter ini, mari kita kupas bagaimana ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang pesat di dunia Islam. Para khalifah memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya, serta mengambil langkah-langkah penting dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan mempromosikan kebudayaannya. Salah satu contoh perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu adalah pengembangan disiplin ilmu hadis dan fikih. Para ulama Islam pada masa itu mengumpulkan hadis dan menafsirkan secara lebih sistematis, sehingga muncul kitab-kitab hadis dan fikih yang menjadi referensi hukum Islam hingga saat ini. Hebat bukan? Masih relevan di masa era milenial kita. Selain itu, pada masa Khulafaur Rasyidin muncul pula para ilmuwan dan pemikir terkemuka seperti Abu Muslim Al-Khawarizmi, seorang matematikawan, astronom, dan ahli geografi terkenal pada masanya. Dia adalah penemu algoritma dan pemilik penemuan sistem bilangan Arab. Selain itu, muncul juga para ilmuwan dan filosof terkemuka seperti Abu Yusuf Yakub Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina Avicenna yang melakukan kontribusi besar dalam bidang filsafat, matematika, dan ilmu kedokteran. Masa Khulafaur Rasyidin juga menjadi era keemasan dalam perkembangan peradaban Islam, terutama dalam bidang seni, arsitektur, dan sastra. Arsitektur dan seni Islam pada masa ini menjadi puncak kejayaannya, dengan bangunan megah seperti Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi yang dibangun pada masa Khulafaur Rasyidin. Teman-teman, selain dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di balik itu tidak lupa dalam bidang sastra banyak karya-karya sastra yang muncul pada masa Khulafaur Rasyidin, termasuk di antaranya kitab-kitab sejarah seperti Sirah Nabawiyah, kitab-kitab hadits dan fikih, serta sastra berupa puisi dan syair-syair terkenal. Dalam keseluruhan, masa Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai periode penting dalam sejarah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan Islam, di mana banyak tokoh terkemuka di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra muncul yang memberikan kontribusi besar untuk kemajuan peradaban Islam pada masa itu. Beberapa contoh karya sastra yang terkenal pada masa Khulafaur Rasyidin antara lain: yang pertama, Diwan Ali bin Abi Thalib. Diwan ini berisi kumpulan puisi yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat Islam dan juga sepupu Nabi Muhammad SAW. Puisi-puisi dalam diwan ini mengandung nilai keislaman yang sangat mendalam dan juga refleksi tentang bagaimana kehidupan terjadi. Yang kedua, Al-Muwahsyahat, sebuah kumpulan puisi dalam bahasa Arab yang disusun oleh Hasan bin Habib, salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai penyair terbaik pada masa itu. Puisi-puisi dalam Al-Muwahsyahat mengisahkan tentang keagungan Islam dan kebesaran Allah. Yang ketiga, Kitab Al-Sunan. Kitab ini merupakan salah satu kitab hadis yang paling penting dalam Islam. Kitab ini disusun oleh Imam Abu Daud pada masa Khulafaur Rasyidin dan berisi kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Yang keempat, Sejarah Al-Tabari, sebuah karya sejarah yang sangat penting bagi umat Islam dan disusun oleh Muhammad bin Jarir Al-Tabari pada abad ke-9. Karya ini berisi catatan sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi, dan juga sejarah awal Islam. Dan yang terakhir, Najh al-Balagha, kumpulan khutbah, surat, dan aforisme
yang dikumpulkan dari khotbah-khotbah Imam Ali bin Abi Thalib. Karya ini memuat pemikiran-pemikiran keagamaan dan etis dalam Islam, serta menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia hingga sekarang. Masya Allah, bagaimana hebatnya kontribusi besar dari tokoh-tokoh terkenal pada masa Khulafaur Rasyidin, teman-teman. Itu hanya beberapa contoh karya sastra yang terkenal pada masa Khulafaur Rasyidin. Selain dari karya-karya sastra tersebut, masih banyak karya-karya sastra lainnya yang dihasilkan pada masa itu dan menjadi kontribusi besar bagi perkembangan sastra Muslim di masa-masa berikutnya. Teman-teman, tidak terasa kita berada di ujung video dokumenter singkat ini. Kita telah mempelajari bagaimana sejarah ilmu pengetahuan, karya-karya sastra, serta budaya pada masa Khulafaur Rasyidin. Semoga kita dapat menteladani bagaimana tokoh-tokoh tersebut dapat berkontribusi demi kemajuan peradaban umat Islam. Dalam kesimpulan, sastra Muslim pada masa Khulafaur Rasyidin adalah salah satu periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban serta sastra Islam. Karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu tidak hanya memiliki nilai seni tinggi, tetapi juga memiliki nilai-nilai keislaman yang mendalam di baliknya. Karya-karya ini menjadi sumber inspirasi bagi sastrawan Muslim di masa-masa berikutnya dan memberikan kontribusi besar dalam perkembangan peradaban Islam hingga sekarang. Mohon maaf atas segala kekurangan pada video dokumenter ini. Saya perkenankan untuk menyanggah, memberikan saran, serta kritik yang membangun untuk teman-teman demi ilmu kita bersama. Maka dari itu, saya Zulfan Rafli Baihaqi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.